Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada video kali ini kita akan membahas bab tentang lab setup, yang dimana nanti di sini kita akan membahas topologi yang akan kita gunakan untuk materi-materi kedepannya. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, pada bab lab setup ini di sini kita akan membahas beberapa materi, diantaranya itu seperti pengenalan topologi, lalu install Debian server, install Ubuntu desktop, lalu install Ubuntu server, dan juga melakukan cloning terhadap Debian server. Selain itu kita juga akan melakukan snapshot pada virtual machine. Lalu kita akan membahas lebih rinci tentang setup topologi yang akan kita gunakan, dan juga kita akan mengkonfigurasi RAM untuk setiap virtual machine yang akan kita gunakan nantinya. Oke, untuk yang pertama di sini kita akan melakukan pengenalan topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Kira-kira seperti inilah topologi yang akan kita gunakan untuk setiap video materi yang akan kita buat ke depannya. Di sini kita itu akan memiliki satu host yang tentunya ini adalah merupakan laptop kita ataupun komputer yang kita gunakan, dan di sini laptop kita itu berperan sebagai host OS. Lalu nantinya host OS ini akan terhubung dengan satu router Debian utama, yang dimana router Debian ini akan menjadi pusat konfigurasi kita di dalam materi kedepannya. Lalu router Debian ini juga nantinya akan terhubung dengan klien Ubuntu yang nantinya itu akan berubah Ubuntu desktop ataupun UI, yang dimana nanti klien Ubuntu ini akan berperan sebagai klien terhadap router ini. Kemudian router ini juga akan terhubung ke sebuah internal network yang di dalamnya itu terdapat dua server, yaitu server pertama yang berupa Debian dalam bentuk CLI, dan juga yang server kedua itu merupakan Ubuntu dalam bentuk CLI. Untuk materi yang selanjutnya di sini kita akan melakukan install terhadap beberapa virtual machine, diantaranya yaitu seperti Debian server ataupun yang berupa CLI, lalu Ubuntu server yang juga berupa CLI, lalu melakukan cloningan terhadap server dan juga snapshot terhadap virtual machine. Nah, di sini pada video sebelumnya saya itu sudah menjelaskan dan juga mempraktikkan secara langsung bagaimana cara untuk menginstal lalu melakukan cloningan ataupun juga melakukan snapshot pada virtual machine. Di sini kalian bisa kunjungi saja channel YouTube saya. Lalu kalian bisa cari materi video yang berjudul Virtual Machine pada VirtualBox, ini itu untuk menginstal Ubuntu servernya. Lalu yang kedua, kalian itu juga bisa lihat di video yang berjudul Linux Installation. Di dua video ini saya sudah menjelaskan bagaimana cara dan juga praktek secara langsung untuk menginstal Debian ataupun Ubuntu server serta melakukan cloning dan juga snapshot pada virtual machine tersebut. Kalian bisa langsung tonton sendiri saja. Nah, jika saya tadi sempat menyinggung sedikit tentang snapshot, di sini saya akan ulas sedikit, yaitu secara singkat. Snapshot itu merupakan sebuah titik respon ataupun titik kita untuk kembali sebelum kita melakukan konfigurasi dan terjadi error di dalam virtual machine kita. Jadi daripada kita itu harus mengulangi semua konfigurasi dari awal, maka kita bisa melakukan snapshot dulu di awal sebelum kita melakukan konfigurasi. Jikalau siapa tahu di saat kita konfigurasi itu terjadi sebuah error, maka kita bisa kembali sebelum error itu terjadi. Maka virtual machine itu tidak perlu kita ulang lagi dari awal, yang mana itu akan memakan waktu lebih lama. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas tentang setup topologi yang akan kita gunakan. Seperti yang saya katakan tadi, nantinya itu ada satu router Debian utama yang berupa CLI, yang nantinya ini itu akan menjadi pusat konfigurasi kita. Nah, yang nantinya itu router Debian ini akan terhubung dengan satu host OS, yang dimana satu host OS ini merupakan laptop ataupun komputer yang kita gunakan sekarang, ataupun perangkat fisik yang kita gunakan. Nah, dari router Debian terhubung ke host OS ini, nantinya dia itu akan menggunakan adapter 1 yang tersedia pada router Debian. Kemudian juga router Debian akan terhubung ke internal network yang di dalamnya akan tersedia dua server, yaitu Debian dan Ubuntu CLI, yang dimana nantinya itu router Debian terhubung ke internal network menggunakan adapter 2. Lalu kemudian juga router Debian juga akan terhubung ke klien Ubuntu yang nantinya itu berupa Ubuntu UI ataupun desktop. Nantinya router Debian ini akan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Nah, untuk adapter sendiri itu secara singkatnya adalah
merupakan sebuah fitur yang tersedia untuk menghubungkan antar VM ini agar bisa saling berkomunikasi dan juga bertukar paket data. Jadi adapter itu merupakan satu penghubung antara satu perangkat virtual dengan satu perangkat virtual lainnya. Untuk lab setup kita itu akan berubah 4 server seperti ini, yang dimana ada satu router Debian, lalu ada 2 server yaitu Debian dan Ubuntu CLI, dan satu klien Ubuntu UI. Nah, di sini kita akan melakukan setup terhadap lab yang akan kita gunakan nantinya, yaitu berfokus pada router Debian-nya terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk ke menu setting dari router Debian-nya, lalu masuk ke menu network. Nah, dan di sini untuk adapter 1 itu nantinya kita akan terhubung ke host OS yang dimana untuk terhubung ke host OS itu kita perlu memerlukan untuk menggunakan adapter host only adapter seperti ini. Nah, dan untuk name-nya itu disesuaikan terhadap host OS yang tersedia di perangkat masing-masing. Untuk adapter 1 itu menggunakan host only yang nantinya akan terhubung ke host OS. Kemudian untuk adapter 2 itu menggunakan internal network, yang di sini untuk name-nya itu akan saya beri nama dengan server network. Kenapa saya beri nama server network? Karena pada adapter 2 itu nantinya kita akan terhubung dengan server 1 dan server 2. Maka di sini nama untuk adapter internal networknya itu adalah server network. Kemudian untuk adapter 3 di sini kita akan gunakan internal network juga, tetapi yang membedakan di sini adalah kita itu akan menggunakan nama client network seperti ini. Nah, jika tadi untuk yang adapter 2 itu menggunakan server network, maka yang adapter 3 itu menggunakan client network, karena nantinya adapter 3 ini akan terhubung ke client Ubuntu UI kita. Setelah itu bisa kita klik OK. Kemudian setelah kita sudah selesai untuk mengatur router Debian-nya, kita juga perlu untuk mengatur server dan juga kliennya. Untuk server 1 Debian CLI, di sini untuk adapter 1 maka kita akan menggunakan internal network. Lalu untuk namanya di sini kita akan gunakan server network karena ini merupakan server 1. Lalu kita klik OK. Begitu juga dengan Ubuntu CLI. Untuk server Ubuntu CLI-nya, networknya untuk adapter 1 kita ganti internal network dengan name server network. Nah, dan untuk klien Ubuntu UI-nya kita akan gunakan internal network dengan name client network seperti ini. Oke, mungkin begitulah setup yang akan kita gunakan nantinya. Dan untuk yang terakhir, kita juga perlu melakukan konfigurasi RAM terhadap virtual machine ini. Kenapa kita perlu mengkonfigurasi RAM-nya? Karena misalkan device kita itu merupakan device yang ya biasa-biasa saja, tidak terlalu yang overpower banget, jadinya kita perlu mengurangi kapasitas penggunaan dari virtual machine ini. Caranya itu kita masuk ke setting lagi untuk setiap virtual machine-nya. Dan di sini kita masuk ke menu sistem. Nah, di sini untuk base memorinya saya sarankan kita gunakan yang 512 MB. Lalu kita juga perlu untuk mengganti prosesornya itu dengan satu CPU saja, jangan banyak-banyak ya. Nah, nanti jika terlalu banyak kita gunakan maka itu akan memberatkan kapasitas kerja untuk laptop kita. Setelah diganti seperti ini, kita bisa klik OK saja. Dan kita juga bisa untuk mengganti semua virtual machine yang nantinya akan kita gunakan ke depannya. Oke, maka cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dimas Hadi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.